Saudara Tuhan, ini yang saya mau cerita hari-hari ini. Mari sebentar sebelum saya start, Bapak Ibu kita buka firman Tuhan sebentar dalam kitab Joel. Hari ini menarik sekali, kita bisa nonton beberapa slide. Slide-nya juga baru, karena slide ini saya tidur kurang sekali. Kenapa? Menarik, karena saya mengumpulkan, berapa Bapak Ibu percaya bahwa anak-anak dipakai Tuhan? Anak-anak kecil, Tuhan bicara sama mereka, dan mereka menggambar sesuatu. Saya mengumpulkan gambarnya, Bapak Ibu lihat gambarnya nanti. Gak usah dipertanyakan, gak usah lihat kiri kanan, Anda sudah tahu, Tuhan datang segera. Pada hari, kemudian daripada itu, hari Tuhan judulnya, Yom Yahweh. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas semua manusia, kata bersama saya, semua manusia. Bapak Ibu yang dapat pencurahan Roh Kudus itu gak cuma kita loh, semua manusia artinya apa? Yang di luar sana gak percaya Yesus diurapi gak? Saya percaya harus diurapi. Karena orang tidak mungkin bisa bertobat kalau tanpa pengurapan Roh Kudus. 1 Kor 12 ayat 3 berkata, tak seorang pun berkata Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi orang bisa mengaku Yesus Tuhan dengan rela dan sadar, itu ada Roh Kudusnya. Bapak Ibu pada hari ini, kesempatan hari ini, tanpa dipaksa, tanpa harus disuruh, bisakah Bapak Ibu dengan sadar mengucapkan bersama dengan saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Kata bersama saya, 2, 3, Yesus. Nah, sudah ada Roh Kudus berarti dalam diri Anda. Tapi saya belum bahasa lidah Pak. Kata teman saya gak ada bahasa lidah, gak bahasa roh Pak. Itu gak ada Roh Kudusnya. Tidak. Saudara Tuhan, orang bisa mengaku Yesus Tuhan itu sudah ada Roh Kudus. Tapi untuk berbicara bahasa lidah itu harus penuh. Gitu. Jadi jangan merasa, wah kalau gitu Pak, sebelah saya ada Roh Kudus, saya kecepit sendiri Pak. Enggak. Saudara Tuhan kita berkata, yang dicurahkan urapan siapa? Engkau dan saya juga semua orang. Apa dampaknya? Anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, turunan mendapat penglihatan, atas hambamu laki-laki perempuan dicurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu. Berbagai macam background, demografi, usia, pendidikan, semua akan diurapi hari itu. Orang bertanya, Pak, kalau kita yang anak Tuhan hari-hari ini, ngerti pencurahan. Pencurahan yang pertama itu adalah Kisah Para Rasul. Itu di loteng atas upper room. Bapak Ibu mampirlah ke tempat itu. Kalau Anda pergi ke Tanah Perjanjian. Yang kedua adalah tahun 1906, di mana ada seorang berkulit hitam bernama William Seymour di Azusa Street. Itu pencurahan Roh Kudus luar biasa dan beliau di akhir hidupnya bernubuat. 100 tahun dari hari ini akan terjadi pencurahan yang lebih besar daripada yang aku rasakan. 1906 tambah 100, 2006. Bapak Ibu kita mengerti bahwa 2006 itu tahun yang menarik sekali bagi perjalanan gereja ini. 8 Agustus 2006 untuk pertama kalinya Pak Niko melayani Healing Movement Crusade di Bandung. Dan sejak itu sampai hari sudah 280 lebih katanya untuk keliling. Setelah pencurahan terjadi, kalau kita ngerti pencurahan, yang di luar sana ngerti nggak? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Tuhan berkata, ciri berikutnya ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di sama-sama darah dan api dan Bapak Ibu ini penting sekali. Kata mujizat itu sebetulnya ada 2 kata yang cocok dipakai untuk kata mujizat sebagai terjemahan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah semaion, yang kedua adalah mofet. Nah, kata yang dipakai di sini adalah mofet. Apa arti mofet? Bapak Ibu, contoh ya, dari Cawang, Semanggi lah, dari Semanggi naik tol ke Pluit. Anda orang luar kota, Anda naik tol dalam kota dari Semanggi mau ke Pluit. Saudara telepon sama saya, Pak, saya ini ke arah Pluit sudah benar apa belum? Saya pasti bilang begini, sebelah kirimu apa? Kalau sebelah kirinya adalah gedung MPR DPR Senayan, udah benar selangkah, benar gak? Kalau maju lagi sebelah kirinya adalah Taman Anggrek, benar toh? Sentra Plaza, benar toh? Nah, terus maju lagi. Oh, sebelah kirinya apa? Monas Pak, benar salah? Nah, jadi sebetulnya saya mau beritahu, yang namanya penanda-penanda tadi itu bukan Pluit loh. Fokus kita nih sorga. Bapak Ibu apa yang saya tampilkan hari ini itu bicara mengenai sebuah lambang-lambang atau pertanda-pertanda. Jangan dijadikan sebagai acuan, itu cuma pertanda.
Jadi kalau kita sudah ngelihat yang namanya Taman Anggrek, itu setengah perjalanan. Ngelihat yang namanya Citraland, sudah maju lagi. Masih tinggal 2/5 perjalanan. Begitu sebelah kiri Anda Monas, Anda sudah tersesat itu. Apalagi sebelah kanan Anda, Bogor. Nah, sampai sini bisa ya? Bapak Ibu, Tuhan berkata, aku Tuhan mengadakan mujizat di langit. Dan mujizat itu adalah, Bapak Ibu pergilah ke Jalan Es Parman, Gatot Subroto. Sepanjang jalan Anda melihat yang namanya baliho, Anda melihat yang namanya billboard, Anda melihat yang namanya spanduk. Iklan. Apa fungsi iklan? Kalau Anda ngelihat tiap hari, misalnya iklan obat, Anda lihat tiap hari, nanti pas Anda nggak enak badan, ingatnya obat itu. Itu iklan fungsinya. Yang namanya mujizat-mujizat di sini, memang mujizat yang kita sering dengar adalah mati bangkit. Bisu bicara, buta lihat, tuli dengar, kurang duit, banyak duit, kan gitu. Tapi saya mau beritahu, itu adalah mujizat fisik. Yang menarik adalah, bukan cuma fisik, Tuhan bikin mujizat penanda. Sepanjang jalan, itu ada yang namanya billboard. Waktu Anda melihat lambang-lambang itu, Anda sudah tahu Anda ada di mana. Jadi kalau Anda lihat sebelah kiri Anda, oh itu masih yang namanya Putaran Semanggi, Anda masih jauh dari Pluit. Kalau sebelah kiri Anda sudah yang namanya Citraland, udah makin dekat. Jadi Tuhan tuh pasang tanda-tanda di sepanjang perjalanan kita sebagai orang Kristen. Supaya kita tahu sudah di mana kita sekarang. Saudara Tuhan, dan bentuknya adalah darah api gumpalan asap. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober. Bulan Oktober itu adalah di mana satu ketika UNESCO itu adalah sebuah badan di bawah PBB yang bertugas di bidang pendidikan dan kebudayaan. UNESCO itu memberikan usulan rekomendasi kepada PBB agar tindakan Israel membuat perumahan hunian orang Yahudi di tanah orang Palestina di tepi barat itu dianggap ilegal. Jadi rekomendasinya tolong tindakan itu dianggap ilegal. Kalau dianggap ilegal berarti Israel membuat kejahatan yang sifat internasional. Harus dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sebulan kemudian, bulan November, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter memberikan rekomendasi yang sama kepada PBB agar tindakan Israel membangun perumahan hunian orang Yahudi di tepi barat di Israel itu dianggap sebagai kejahatan perang. Dan dengan cepat saja dunia merespon. 23 Desember 2016. 5 negara anggota Dewan Keamanan PBB, 5 negara mengusulkan kepada PBB mengambil voting Israel ini tindakannya ilegal atau legal. Resolusinya 23 Desember 2016 itu hari Jumat itu, 2 hari sebelum Natal hari Minggu. Dengan resolusi nomor 2334, 5 negara mengusulkan Mesir, Malaysia, Senegal, Venezuela, dan New Zealand. 5 negara ini usul agar Israel dituding sebagai penjahat perang yang bertindak ilegal. Voting diambil. Perdana Menteri Israel Netanyahu marahnya bukan main. 5 negara ini dikasih sanksi. Semua rakyatnya akan dipersulit masuk ke Israel. 5 negara disanksi, yang keluar di surat ada 6. Yang ke-6 Indonesia. Makanya Anda kalau ke sana sekarang mau berangkat ke sana butuh visa 1 bulan ngurusnya. Dulu 8 hari, sekarang sebulan. Gitu. Nah, setelah disanksi, akhirnya voting dijalankan. 15 negara voting, 14 negara setuju Israel ilegal. 1 negara abstain, siapa itu? Amerika. Seumur-umur saya belajar soal sejarah dunia, gak pernah ada presiden Amerika itu tidak mendukung Israel. Semuanya mendukung penuh. Cuma 1 yang gak dukung, Obama. Kenapa Obama ngotot untuk tidak? Gak tahu kenapa. Dengan putusan itu, Israel dianggap sebagai negara yang ilegal tindakannya. 15 Januari 2017 kemarin, hari Minggu, 70 negara kumpul di Paris, Prancis. Ambil voting suara. Ini bangsa Israel. Dibagi 2 saja. Kota Yerusalem dibagi 2 state solution.
Kalau sampai dibagi dua, saya beritahu, Alkitab berkata, kalau sampai dibagi dua, itu berarti engkau dan saya pegang golden ticket, siap-siap koper. Tuhan datang, gitu. Itu Alkitab. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu sepanjang hari itu, voting 70 negara mau ambil voting, mereka pidato. Itu Paris dilanda dengan begitu badai besar. Voting diambil, itu badainya besar sekali, banjir. Yang terjadi adalah electricity down, mati semua. Acara batal. Besoknya masih badai. Lama-lama batal, pulang semua. Batal. Siapa yang bikin batal? Tuhan. 15 Januari. Kenapa? Obama ngotot 15 Januari. Karena 20 Januari Trump naik tahta. Trump itu teman baiknya Benjamin Netanyahu. Jadi begitu Trump naik, Trump tenang. Gak bakal dibagi pada zaman saya. Saya percaya satu negara. Mereka percaya dua negara. Netanyahu tenang. Firman Tuhan, Januari kemarin, kritisnya bukan main. Ini tahun 5777. 5777. Ada yang bilang sama saya, Pak Runa mah hobinya kutak-katik. Kutak-katik gato, tahu ya? Di kutak-katik biar nempel. Saya beritahu zaman sekarang kutak-katik gato semuanya. Contoh, Bapak Ibu, ada kesamaan loh antara Tuhan Yesus sama Donald Trump. Namanya Donald John Trump. John the Trumpet ya, oke lah atur saja. Oke. Ada seorang bernama Frederick Trump. Frederick Trump itu menikah sama Elizabeth Christ. Wih mantep. Elizabeth Christ. Anaknya namanya Frederick Christ Trump. Frederick Christ Trump menikah sama Mary Ann MacLeod. Punya anak 5, yang satunya adalah Donald Trump. Berarti Tuhan Yesus dengan Donald Trump sama-sama punya mami bernama Mary. Oh ya bener. Loh, memang bener kok. Tantenya Tuhan Yesus namanya Elizabeth, neneknya Donald Trump namanya Elizabeth Christ. Elizabeth Christ meninggalnya menarik. Meninggalnya 6 Juni 66. Loh bagi orang di luar sana gak penting angka. Kalau kita ada angka itu penting. Yang suka togel sudah mulai begini-begini. Oke, hati-hati. Saudara Tuhan, ini menarik. Kita buktikan sebentar ya. Waktu Israel berusia 77 hari, 14 Mei 48 Israel merdeka. 77 hari kemudian Israel berusia 77 hari. Benar? Hari itu Donald Trump tepat berusia 777 hari. Waktu jadi presiden dilantik Donald Trump 20 Januari kemarin tepat berusia 70 tahun, 7 bulan, 7 hari. Tahun Yahudi berapa tadi? 5, 7, 7, 7. Waktu dia menang pemilu 2016, Benjamin Netanyahu telepon sama dia. Halo bro, congratulations yang menang ya. Begitu. Waktu ditelepon sama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, hari dia menelpon Donald Trump, Netanyahu sudah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Mantep memang kok. Nah, kita tahu bahwa wakil presiden Amerika sekarang ada di Indonesia, lagi datang nih, namanya Michael Ronald Pence. Itu waktu dia menang pemilu usianya 57. Tahun Yahudi berapa tadi? 5, 7, 7. Usianya berapa tadi? 57. Dia berasal dari Columbus. Columbus itu adalah nama seorang penemu benua Amerika. Donald Trump itu punya kantor namanya Trump Tower, Menara Trump. Jarak Trump Tower sama kota Columbus, kotanya Mike Pence, jaraknya 7 mil. Waktu dilantik jadi presiden, tangannya ditaruh di atas Alkitab 2. Pas ditaruh gitu, pas dibuka Alkitabnya, ayat yang dia taruh itu 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 kali 7 14, 7 14 7 7 7. Waduh mantep. Dan umatku yang atasnya namaku disebutkan dan disembah
Apabila dia merendahkan diri, berdoa, cari wajah, berbalik daripada jalan yang jahat, Tuhan dengar dari sorga mengampuni dosa dan memulihkan negeri mereka. Saya Tuhan, itu ayatnya. Bisa pas semua ya? Nah, yang menarik adalah satu ketika, waktu dia menjabat, dia berkata, tenang, aku percaya satu negara, bukan dua negara. Jadi Israel gak bakal dibagi. Itu Netanyahu, leganya bukan main. 2 minggu dia menjabat, dia berkata begini, solusi dua negara adalah solusi yang eksis. 4 minggu dia menjabat, dia berkata, solusi dua negara adalah solusi yang tidak dapat disingkirkan. Sebuah pertimbangannya yang mungkin bisa diperhatikan. 6 minggu dia menjabat, dia berkata, solusi dua negara mungkin solusi yang bisa dipakai. 2 bulan dia menjabat, dia berkata, solusi dua negara sangat mungkin diterapkan. Lah ampun. Bapak Ibu, dunia begini semua. Tapi sudahlah, kita mengerti bahwa Tuhan berkata anak laki perempuan akan Kenapa anak kecil dipakai Tuhan? Karena dia masih polos. Tapi susahnya adalah anak kecil bicara, yang tua bilang, kamu tahu apa? Kan gitu. Oke, saya akan bicara soal anak kecil dulu. Ini menarik sekali pesannya dan saya bicara sama pengembalaan di tempat ini untuk lebih baik di bagian sarang. Kenapa? Karena anak ini mendapat pesan tanggal dari Tuhan. Wah, ini kalau orang peluit dengan kata tanggal itu senang banget gitu. Bapak Ibu, tolong mengerti. Tuhan punya kehendak. Siapapun yang Tuhan sudah pilih, tetap Tuhan berdaulat. Dia memutuskan, dia mengatur segala hal. Dan fokus kita adalah sorga. Pemerintahan di bumi pemerintahan sementara, yang di sorga kekal. Satu hari, ada seorang anak yang Tuhan bicara kepada dia. Anak ini berusia hari itu sekitar 5 tahun, sekecil. Dan saya sudah minta kepada ibunya izin supaya apa yang Tuhan share sama anak ini bisa kita bagi, kita dengar. Dan saya juga bersama dengan teman-teman sudah menguji berkali-kali apakah apa yang Tuhan bicara sama anak ini benar apa tidak. Pesan suara saya sudah dapat dan selama hampir terakhir 2 minggu lalu saya dapatkan pesan suara anak ini bicara dan saya dengarkan begitu. Tuhan bicara sama anak ini menggenapi kitab Joel. Alkitab berkata, kita buka sebentar kitab Joel, tunda dulu, kita buka kitab Joel 3, saya bacakan. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu, Joel 3 ayat yang pertama, apabila Tuhan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, Tuhan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Tuhan bawa segala bangsa turun ke lembah Yosafat untuk berperkara dengan mereka di sana mengenai apa? Mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Karena bangsa-bangsa mencerai beraikan antara bangsa-bangsa dan sama-sama baca dan membagi apa? Tuhan sudah bilang, siapa yang setuju pembagian, siapa yang setuju untuk kutak-atik ini bangsa, akan dibabat habis. Bapak Ibu, New Zealand, 5 negara setuju. Malaysia, Mesir, Senegal, Venezuela, New Zealand. Anda lihat baik-baik New Zealand. 59 kali gempa di Christchurch, sekali gempa 8,2. 8,2 kalau kuliah tuh A itu nilainya. 59 kali gempa, Christchurch. Anda lihat Mesir, Anda lihat Venezuela, Malaysia bagaimana? Saya nggak tahu. Soalnya Tuhan berkata, siapa yang setuju pembagian akan terima sesuatu. Anda bisa baca nanti. Dan Tuhan bicara sama anak ini. Anak ini mulai menggambar. Entah bagaimana, mungkin dia karena ucapannya juga belum jelas, nggak terlalu bagaimana, dia suka sekali menggambar. Dan dia menghabiskan 1 buku untuk menggambar di sekolah dan di kelasnya, dan membuat bingung guru dan orang tuanya. Ini gambaran pertama, gambaran yang biasanya cuma saya lihat di antara para pengajar kom. Yang saya tampilkan ini gambarnya semua paling tua adalah 2016 akhir. Ini fresh semua, baru. Anak kecil gambar begini. Ini yang gambar ya jelas toh. Ini biasanya guru kom yang ngajar. Kom 136. Oh ikut semua? Kom itu siapa Pak? Teman Bapak ya? Bahaya. Di sini katakan ada orang meninggal, di atas itu ada malaikat toh. Itu kalau meninggal, pas ada malaikat dia akan bangkit. Yang kanan tuh bangkit tuh, udah ketawa itu, yang meninggal.
Dia akan keluar, batasnya adalah salib Kristus. Waktu Tuhan datang, maka yang meninggal dalam Kristus akan bangkit. Ini untuk mencari arti aja lama sekali nih. Bapak Ibu, gambar ini gambar yang Bapak Ibu sering lihat dalam pelajaran KOM. Kalau Tuhan datang bersama para malaikat kudusnya, maka orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. 5 tahun menggambar ini. Ditanya, itu apa? Ini orang mati bangkit. Oke, cerita anak ini terus. Ini yang menarik. Awal Februari, Tuhan bicara sama anak ini dan saya minta diperjelas lagi karena jangan sampai sembarangan ngomong. Tuhan ketemu anak ini dan berkata, "Nak, nanti tanggal 5 Mei bikin pedang baru ya. Pedangnya dari emas. Pedangnya dikasih gambar seperti ini pedangnya." Jadi anak ini kemudian mencari nanti mainan yang mirip seperti ini. Ini awal Februari. Saya dikasih gambar ini, saya nggak ngerti artinya apa. Orang dia nulis tanggal aja masih nggak bener tuh. 5, tuh, bikin tanggal Mei 5 strip apa itu? Oh nggak jelas itu, 2017 kayak begitu. Tuhan minta pikir bentuk gambar seperti ini. Waktu saya mendengar ini, saya mengerti. Kita buka sebentar yuk firman Tuhan kitab Lukas. Kita akan lihat Lukas 22 ayat ke 35. Tuhan Yesus gak pernah bawa pedang, gak pernah bawa pisau, gak pernah bikin kekerasan, tidak pernah memaksa orang untuk percaya sama dia. Dia tidak pernah menuding ahli Taurat untuk memaksa dengan pedang atau berantem dengan pisau, tidak pernah. Tuhan tidak pernah bawa pedang. Dan ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Ini pertanyaan sama kita. Kalau Tuhan ngutus kita tanpa apa-apa, pertanyaannya, apakah kita kekurangan? Jawaban berikutnya 36. Dan kita semua menjawab, suatu pun, kata Tuhan pada mereka. Tapi sekarang di akhir masa di mana dia mau diserahkan, siapa yang punya pundi-pundi bawa, yang punya bekal, siapa yang tidak punya, hendaklah menjual jubah dan beli apa? Pedang. Ayat berikutnya, 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci harus digenapi padaku, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ayat berikutnya, 38. Kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Tuhan bilang apa? Berapa pedangnya? Tahun ini dikenal sebagai tahun 5777 sebagai tahun pedang. Pedangnya 2. Yang satu untuk berperang, satu lagi untuk menuai. Bapak Ibu, soal peperangan rohani, saya harus ulang kembali soal peperangan rohani. Ini peperangan rohani lagi kuat. Pak, investasi saya hancur Pak, ditipu orang Pak. Pak, suami saya kabur sama kalong wewe Pak. Pak, anak saya kena narkoba Pak. Pak, saya dipecat Pak. Itu bukan perang, itu pergumulan pribadi. Pergumulan itu musuhnya nggak jelas. Berhadapan sama dirimu sendiri. Itu pergumulan pribadi. Perang itu gimana Pak? Kalau suami istri ribut itu bukan perang, cekcok. Lah kalau 1 lawan 1 terus gebuk-gebukan namanya perkelahian. Bukan perang, tolong ngerti ini bukan perang. Pak, 1 lawan 4, pengeroyokan, bukan perang. Orang Kristen kalau dengar kata perang, wah, saya ini Pak, waduh, makan Pak, gak enak peperangan rohani. Apa maksudnya? Gak enak mengganti saja, selesai. Pak, kalau 5 lawan 5, tawuran. Peperangan itu jumlah besar lawan jumlah besar dan ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah peperangan itu harus pakai strategi. Yang kedua pakai unity. Jadi kalau Anda bilang peperangan itu harus ada strategi, ada unity. 2 konsep yang gereja mungkin sering lupa, yang satu sudah dibuat, yang unity lupa. Terus Tuhan, pedangnya begini, dibuat pada, kembali ke slide, kembali pada bulan Mei. Kenapa saya ngejar mau bicara hari ini? Sebelum bulan, nah itu tahu gitu. 5
5 dan 5. Nah, selesai ceritanya, dia ke sekolah sekarang nih anak, diantar maminya ke sekolah. Tengah jalan dia berkata, "Ma, ada dragon besar terbang," sambil nunjuk-nunjuk. Lagi cari teman buat apa? Saya lagi bicara Indonesia, Bapak Ibu saya nggak bicara panjang-panjang. Wah ini Bapak lagi cerita di Afrika ya Pak? Bukan. Di Alaska Pak? Bukan. Kutub Pak? Bukan. Indonesia. Engkau dan saya ada di tempat ini, maka kita berperang rohani, kita akan berperang melawan penguasa-penguasa yang jahat yang ada di mana? Indonesia. Terhadap roh-roh jati udara, penghulu-penghulu, penguasa, pemerintah kerajaan angkasa, semua yang ada di Indonesia. Peperangan rohani, spiritual, bukan peperangan fisik. Bapak Ibu sampai sini saya berhenti dulu, sudah? Ini cerita anak ini. Cerita ini mirip dengan cerita apa yang disampaikan oleh Pastor Rick Riding. Saya akan kunci dulu, saya akan cerita sebentar soal Pastor Rick Riding. Oke. Rick Riding adalah seorang pastor di Yerusalem tinggalnya, dia mendapat visi. Orang ini sangat terkenal sekali, kenapa? Karena hampir 10 tahun yang lalu kira-kira, dia pernah berbuat seperti ini. Aku melihat seekor onta jalan dan bumi mulai begini. Di belakangnya ada kuda hitam lari dan bumi begini. Setelah sekian lama tiba-tiba di belakangnya ada seekor gajah. Sudah gede, terlambat. Tetapi waktu dia lari, bumi begini. Orang bertanya, Pastor Riding, Anda melihat apa itu? Dia berkata, onta yang jalan itu adalah China. China akan menguasai dunia. Waktu itu kita dengar, kita bilang begini, hah? Yang tukang palsu itu, yang barang KW itu, mana ada, mana mungkin. Itu negara miskin, mana mungkin. Sekarang gimana? Saya dengar terakhir ini China lagi membangun rel kereta api dari Beijing sampai Australia. Dan kita mikir Selat Sunda aja gak beres-beres tuh. Orang Australia gak suka kulit berwarna. Anda pergi ke Sydney sekarang, isinya orang China semua. Alkitab berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Setelah itu semua buatan China. Loh iya tuh. Ini bangsa megang 1,3 triliun US dollar obligasi Amerika. Kenceng duitnya luar biasa. Beli properti gak pakai mikir itu. Turis-turisnya kemana-mana tuh. Ya, terus ya Tuhan. Nomor 2, siapa kuda hitam? Korea Selatan. Dulu Korea Selatan terkenal sebagai negara doa. Kristen 70%. Diberkati berlimpah-limpah. Anda sekarang beli barang apa? Kulkas, TV, AC, mesin cuci, kompor, merek apa? Korea semuanya. Ada masih beli Jepang? Jarang toh. Handphone? Samsung toh? Ah, iya. Loh iya toh kalau iPhone dan Samsung. Kalau iPhone ya Samsung, kan temennya begitu. iPhone kan udah, Bapak Ibu masih pegang iPhone? Saya beritahu, Anda ke Dome of Rock, jangan coba-coba bawa iPhone, bawa Samsung boleh masuk, iPhone gak boleh masuk. Oh beneran? Negara itu diberkati berlimpah-limpah. Akibatnya apa? Diberkati. Anak zaman sekarang di Korea, generasi milenial tidak ke gereja. 0,2% yang ke gereja. Makin kaya diberkati, makin gak butuh Tuhan. Sibuk untuk K-pop, boy band, girl band. Kalau gak ke sana ke Gangnam, ngapain? Operasi wajah. Anda ke Korea, ke rumah makan, satu rumah makan mukanya sama semua. Waiternya sama, kokinya sama, yang punya sama, sebelah Anda sama semua. Anda ambil cermin, sama juga mukanya sama Anda, kan begitu. Nomor 3, siapa berikutnya? Gajah itu, Indonesia. Beliau bilang Indonesia. Saya bilang, apa iya? Tapi dia bilang, Indonesia. Indonesia akan menggoncang dunia. Saya percaya, iman dan doa dari Indonesia akan mengubah bangsa ini. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Terus saya tanya teman saya, emang ada buktinya? Memang kita belum lihat awan hujan. Tapi sudah ada awan sebesar tangan. Yang akan menjadi besar. Contoh yang pertama, mendunia. Om, telolet om. Mendunia itu. Loh bener tuh. Nomor 2, tersangka pembunuh King Jong Nam. Oke, orang Indonesia, oke. Ya. Loh, awan sebesar telapak tangan dulu enggak apa-apa. Nah, ini orangnya. Dia berkata, Shalom. Nggak ada yang jawab itu. Oke. Ini adalah
kubah bait suci, kubah yang namanya Dome of Rock, namanya Masjid Omar, lokasinya di tempat bait suci zaman dulu. Anda kalau pergi ke sana, pilar tempat-tempat seperti ini. Jangan dikit-dikit belanja terus. Bapak Ibu belanja di sana barang China, online juga banyak. Gitu. Tempatnya seperti ini. Ini temboknya menghadap ke timur. Beliau sedang menghadap ke timur. Dan dia melihat pada tanggal 24 November 14, dia melihat di atas yang warna kuning itu. Ini kalau Anda mau masuk sini, saya sudah beritahu, saya sudah bilangnya, jangan bawa iPhone. Tidak boleh masuk. Anda taruh iPhone-nya Anda masuk, nanti muter ngambil kalau masih ada. Atau Anda tidak masuk, teman Anda masuk, keluar sebelah sana, Anda muter jalan kaki sampai sana. Gitu. Jadi jangan bawa, hanya boleh handphone Samsung yang boleh masuk. Gitu. Beneran. Ya kalau Xiaomi masih boleh lah. Gitu. Gitu. Nih. Ini kubah, di dalamnya ada sebuah batu, tempat Abraham mempersembahkan domba. Oh, masih ingat khotbah kemarin Paskah? Yang dipersembahkan Ishak apa Ismail? Ismail dipersembahkan? Tidak. Ishak, Ismail. Yang mati siapa? Belum, saya ulang pertanyaannya. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak mati. Loh, yang mati siapa? Abraham akan mempersembahkan Ishak. Tapi Abraham mempersembahkannya domba, benar? Halo. Loh, saya mau tanya, Ishak mati enggak? Enggak, yang sana bilang, Ismail berantem. Mati enggak dua-dua? Enggak, kenapa ribut? Yang mati siapa? Domba. Jadi Abraham mempersembahkan domba. Abraham akan mempersembahkan Ishak. Jatuhnya domba. Gitu. Jangan berantem Bapak Ibu. Oke. Di atas kubah ini, tiba-tiba dia melihat ini. Naga yang menyemburkan api dan membuat hancur dunia, pembunuhan, teroris, bom bunuh diri, ekonomi hancur, semua hancur, pelecehan, narkoba, semua hancur. Tiba-tiba ada suara berkata, tidak sekarang. Ada kaki besar menginjak ular naga ini, dan ular ini tiba-tiba hanya terinjak, nafasnya kecil. Ada suara berkata, tidak sekarang. Karena diinjak, ularnya cuma bisa keluar nafas kecil, dan nafas kecil ini ternyata sudah bisa merusak dunia. Makanya katanya goncangan 14, 15, 16 kemarin gara-gara ular nafas kecil ini. Ada suara berkata, aku cuma akan injak 1 periode saja. Jangan tanya sama saya berapa lama itu. Suaranya berkata 1 periode saja. Dan ular ini digeser oleh kaki besar itu ke sebelah timur dari kompleks bait suci. Ini sebelah timurnya. Tuh bukit yang di belakang itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan turun bersama dengan kita semua nanti. Dilihat dulu tempatnya. Oke. Ini tempat yang paling timur, gerbang timur. Tuhan Yesus akan masuk dari bukit itu, akan jalan bersama kita semua, masuk lewat gerbang ini. Dilihat gerbangnya dulu, jangan sampai ketinggalan. Yang mana ya? Tendang balik peluit. Oke. Ini gerbangnya masuk sini. Dan gerbang ini ditembok oleh Sultan Salahuddin dari Turki. Tujuannya supaya apa? Mesias orang Yahudi nggak bisa masuk. Tapi dia lupa, Mesias orang sakti, gak bisa masuk, bisa tembus. Oke. Di tempat inilah ular diinjak. Pertanyaannya mudah, ini ular masih diinjak, udah lepas, atau sudah cuma kendor aja? Kita nggak tahu. Bapak Ibu, kita kembali. Oh oke. Dengan cepat saja, kita teruskan sebentar, coba Bapak Ibu menangkap. Saya cuma akan cerita sebentar sebuah kisah. Di Fort Valley di Skotlandia, tepat setelah Brexit tanggal 20 Oktober, tiba-tiba ada penampakan seperti ini. Ini semua mukjizat di langit, tanda di langit. Ada awan besar di pantai yang terus berjalan ke dalam kota dan sepanjang hari nggak lepas dari kota, menutupi kota tersebut. Awannya unik sekali bentuknya. Seperti apa itu? Naga. Masuk ke perniagaan. Ini awan. Anda akan lihat bentuk-bentuk awan aneh-aneh sepanjang waktu-waktu ini. Kenapa? Mukjizat di langit dan masuk ke pemukiman warga, masuk ke lahan pedalaman, masuk kemudian ke perumahan, masuk terus ke tempat ini, terus masuk ke tempat aktivitas kota.
Apakah sudah dilepas ular naganya? Nggak tahu. Bapak Ibu, setiap tempat yang sudah ada tempat seperti ini, tidak berapa lama dihajar dengan sebuah bencana. Masih ingat matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus? Pluto nggak masuk, anjingnya Mickey. Matahari sampai Neptunus itu namanya tata surya. Kata bersama saya tata surya. Tata surya kita adanya di galaksi Bima Sakti. Jadi galaksi itu banyak, galaksi yang adanya tata surya kita itu namanya Bima Sakti. Galaksi itu katanya sepi. Tapi ternyata tahun 60 ditemukan ada sebuah awan merah membara hidrogen yang berputar di luar galaksi itu. Nama awan itu ditemukan seorang bernama Gill Smith, maka namanya menjadi awan Smith. Ini bentuknya. Lihat bentuknya, seperti kepala apa? Bulan sekecil itu, yang sebelah kiri bawah. Awan ini berputar. Pak, awan ini masuk galaksi enggak? Katanya tidak. Ternyata bulan Oktober awannya masuk galaksi. Pak, nanti kalau masuk kira-kira bakal menuju bumi enggak? Katanya tidak. Tapi Oktober dia menuju bumi. Kecepatannya 1 kilometer, 1 juta kilometer per jam. Jadi sambil kita bicara nih hahaha hehehe ini, awannya lagi jalan. Pertanyaannya, sampai ke bumi kapan? Siap-siap tarik nafas? Sudah? Saya berikan tanggalnya. Awan ini akan sampai ke bumi dan menghancurkan bumi. 30 juta tahun lagi. Kalau Anda masih hidup, aneh bentuknya. Katanya sendiri tidak ada yang mendampingi, ternyata ada awan. Katanya awan gak masuk galaksi, ternyata masuk. Katanya nggak menuju bumi, ternyata menuju bumi. Katanya 30 juta tahun lagi, bisa meleset nggak? Nikmati Bapak Ibu, ini semua muncul di tahun pedang. Kita lihat bentuknya, mirip apa? Tidak lama setelah peristiwa ini, daerah itu dihantam dengan bencana. Mirip apa? Cucurut? Buaya? Oke. Naga? China. Ini mirip anjing saya ini. Apa ini? Tidak lama setelah itu, bencana menghajar. Kita bilang, apa hubungannya Pak? Saya nggak tahu hubungannya, Anda nonton saja pokoknya. Manuk dadali, manuk panggagah. Nah, ini burung apa? Empret? Mirip apa? Naga. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kita kembali kepada anak yang cerita ini. Masih ingat ini tadi? Anak ini gak pernah ngerti peserik riding, dia sudah bisa ngomong seperti ini. Saya akan berikan gambarnya terakhir nanti. Ini Indonesia. Nah. Terus anaknya jalan-jalan sama mamahnya. 5 hari kemudian masuk toko mainan, ketemu pedang ini. Cuma ada tinggal 1 pedangnya. Ini pedang plastik ya, jangan kalau asli mah dijual langsung orang peluit gitu. Bapak Ibu sebentar, masih ingat-ingat sebentar. Masih ingat enggak pedang yang diberikan kepada Kapolri kita oleh seorang raja? Masih ingat bentuknya? Oke. Apa artinya? Bapak Ibu gini, Tuhan kalau bicara itu pakai simbol-simbol, tolong ngerti apa artinya. Ini peperangan dimulai. Anak ini dapat pedang ini, senangnya bukan main, pedangnya dikeluarkan. Waduh, itu plastik ya. Ini mirip pedangnya dia bilang. Nah pedangnya itu bentuknya seperti ada petirnya, yang kayak gini nih, lucunya ada petirnya gitu. Dan dia kemudian senang berpose dengan gambar itu, dia berpose. Sampai sini oke? Siap-siap gambar berikutnya, sudah? Satu hari, saya kan pengen tahu, ini maksudnya apa? Sudah mau dekat imam ini maksudnya apa? Akhirnya pelan-pelan dibujuk, disuruh ingat-ingat lagi, akhirnya dicerita. Sambil main dia gambar. Tuhan tuh ngomong apa? Mamahnya tuntun dia untuk dia bicara. Dan dikasih gambarnya. Ternyata inilah gambarnya. Soal pedang itu. Gini ceritanya.
Tanggal 7 April, ini malam-malam, saya sampai jam 1 ini ngurusin beginian. Anaknya menggambar pedang yang Tuhan maksudkan. Tuhan bilang pedangnya itu pegangannya dari emas, ujungnya dari putih, kayak petir. Bapak Ibu, semua yang saya sajikan hari ini bukan firman. Ini adalah fakta yang didukung firman. Tolong bedakan ya, penglihatan sama yang namanya firman lebih tinggi mana? Firman. Ini bukan firman, ini penglihatan yang didukung oleh firman. Bisa ngerti tahapnya? Jadi Bapak Ibu mengerti setiap apa yang saya sampaikan ini tolong diuji dengan doa. Beda kalau saya berkata bahwa kasihlah sesamamu, jangan diuji, saya uji dulu ya Pak. Gitu. Enggak ada gitu ya. Hormatilah orang tuamu, saya uji dulu, enggak ada. Ini diuji. Oke. Itu pedangnya dari emas, pegangannya, dan itu atasnya seperti putih seperti petir. Itu gambarnya yang benar. Jadi petir seperti putih dan pegangan dari emas. Tuhan bilang itu. Tuhan bilang yang pertama, pedangnya putih terang dari pegangan dari emas, dan bilah pedang yang tajamnya berupa petir, yang kalau langsung ditujukan, langsung musuhnya bisa meninggal. Tapi Tuhan ngomong sama anak ini cuma dikasih tahu, asal ngomong aja dia tahu apa, ngomong A dikasih tahu A, yang ngomongnya A. Nah, Tuhan bilang, itu ujung pedangnya tidak boleh kena wajah orang lain. Yang kedua, jangan kena wajah sendiri, bisa fatal. Ngerti? Yang kita dewasa ngerti itu artinya. Masuk akhir zaman, tolong unity, jangan pakai pedang firman buat ngikat orang lain. Ini Kristen seringnya begini, sesama orang percaya pakai pedang-pedangan. Adu ayat. Saya beritahu, itu fatal. Nomor 2, jangan pakai untuk diri sendiri. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan diambil. Tuhan bilang fatal. Nanti Tuhan bilang ada malaikat yang akan mengajar kamu. Anak ini bilang, malaikatnya tentara putih terang, tinggi gede, wajahnya marah. Digambar loh sama dia. Nah, kurang kerjaan. Pedangnya 2, berapa bilah pedang? 2. 1 pedang, atau lagi pedang. 1 buat perang, 1 buat menuai. Di bawahnya adalah orang-orang yang diajar untuk berperang. Dan malaikat menyertai di sebelah kiri, itu ada gambarnya, dan di atas malaikat ada orang duduk di tahta, pegang papan skor. Dicatat sama Tuhan, siapa menang, siapa kalah. Masih ingat Pak Niko berkata, barang siapa menang, akan masuk surga? Yang menang yang masuk. Bapak Ibu ngelihat gambar ini, saya itu langsung kagetnya luar biasa. Bulan Januari atau awal Februari saya lupa, bulan Januari awal Februari saya lupa. Guru-guru kom, saya nggak tahu ada berapa guru kom di sini. Itu hari Sabtu diajak untuk pertemuan seminar di daerah Tamrin mengenai sejarah Pentakosta. Guru-guru kom. Jadi pengajar, kumpul untuk diajar oleh seorang hamba Tuhan dari Surabaya yang tinggal sekolah di Amerika tentang sejarah Pentakosta. Pentakosta itu apa? Kita kan Pentakosta aliran Church of God. Jadi diajar. Pengajarannya apa? Salah satu pengajaran itu dari berbagai macam pengajaran, ternyata ada sebuah pengajaran yang dulu kita pakai sebagai buku som. Masih ingat gak? Keselamatan, Roh Kudus, berkat kesembuhan ilahi, dan second coming, Tuhan datang kali yang kedua. Buku ini 4 ini diambil dari Foursquare Bible, Foursquare Church. Foursquare Church itu tokoh besarnya Amy McPherson. Sangat terkenal, ini hamba Tuhan perempuan, kesembuhannya luar biasa. Itu mendirikan sebuah denominasi yang namanya Foursquare Church. Itu pilar pengajaran gerejanya adalah keselamatan, Roh Kudus, berkat kesembuhan ilahi, dan Tuhan datang kali yang kedua. Lihat baju malaikatnya. Saya sampai kaget tuh, malaikat punya, ini anak tahu dari mana? Lah saya guru kom aja baru tahu Januari kemarin kok. Malaikat besar yang akan mengajar. Saya pikir gini, asik, dapat pedang jadi tentara. Ternyata saya salah. Ada banyak tentara dengan 2 senjata. 1 perang, 1 buat menuai. Kata bersama saya, menuai. Ada banyak orang bersayap duduk di atas awan, memperhatikan peperangan, memberi semangat dan membawa papan skor.
Tuhan hitung satu persatu. Makanya hari-hari ini fokus-fokus saja. Nggak semua hal Anda perlu tahu, nggak semua hal Anda perlu dengar. Rumah tangga fokus. Ini sampai direkam, sambil main tuh direkam. Anak ini bilang, Tuhan akan bagi pedangnya 5 Mei sama tentara. Saya pikir, enggak gitu, yang benar gini loh. Saya terima pedang jadi tentara. Enggak. Yang betul adalah jadi tentara dulu baru dikasih pedang. Enggak kebalik ya. Saya mikir gini, nih, saya uji lah, ini benar apa enggak? Saya baru kaget. Bukankah selama ini kita diminta jadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Ternyata kalau kita itu gunakan selengkap senjata Allah, kemudian kita itu jadi tentara Tuhan, Tuhan akan berikan satu senjata pamungkas nanti yang akan membunuh musuh. Dengan pedang itu, musuh bisa mati. Nomor 2, yang gak terima pedang bisa kalah atau meninggal. Yang terima pedang akan dibantu sama malaikat, pasti menang. Dan dikatakan nanti Tuhan berkata, aku akan berikan kuasanya. 5 Mei 2017. Pedangnya diberikan kepada umat Tuhan. Jika sampai menang, musuhnya sudah kalah, mati, tentaranya dikasih sayap, naik sorga. Anda ngerti maksudnya itu? Barang siapa menang, pengang, anak kecil ngomong beginian, maksudnya apa? Oh, saya mengerti. Bersiap diri Bapak Ibu. Nah, bicara angka 5, saya teringat dengan seorang hamba Tuhan. Perkenalkan. Ini bukan engkong saya, bukan. Namanya Amran Feknin. Ini rabi. Usianya 78 tahun. Rabi ini tidak bisa bahasa Inggris, dia ada di kursi roda, sudah agak tua sekali, agak tua. Dan kemudian dia berdoa di sebuah guanya Elia. Kalau Bapak pernah pergi ke Tanah Perjanjian, gua Elia itu namanya, ada banyak gua di Stella Maris yang saya nggak pernah tahu yang gua Elia yang mana, tapi beliau tahu yang mana. Dia berdoa di guanya Elia, dia doa. Lagi doa bersama murid-muridnya, dia doa, Bapak Ibu. Rabi ini orang bersihan ya. Tiba-tiba dia melihat, buka mata, dia tunjuk, wah! Dia kaget, dia jatuh, kotor bajunya. Rabi itu bersihan. Jadi kalau dibilang rabi belagak-belagak gitu jatuh gitu ya susah sekali. Yang biasanya agak jorok maka nggak cuci tangan tuh kita, gitu. Ambil kan gitu. Ambil apel begini, gitu. Itu. Nah, rabi ini berkata, kaget jatuh. Orang bilang, ada apa rabi? Rabi kata, itu Elia. Kita ngedengar begitu biasa. Tapi orang Yahudi ngedengar begitu gempar se-Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa yang namanya Nabi Elia adalah nabi yang akan muncul membuka jalan Mesias. Jadi kalau dia muncul, Mesias pasti datang. Buktinya apa? Tuhan Yesus menyebut Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Artinya kalau Elia itu pembuka jalan Mesias, berarti Mesias siapa? Ya Tuhan Yesus. Nomor 2, masih ingat gak kitab Maleakhi? Nabi akan muncul pada hari terakhir, hati bapak balik sama anak, hati anak balik sama bapak. Pernah baca itu? Lukas 17. Nabi akan menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Jadi Elia diyakini sebagai nabi yang akan muncul membuka jalan Mesias. Kalau Rabi berkata, aku sudah lihat Elia, berarti apa? Sebentar lagi, Mesias datang. Dan Rabi ini pernah melihat penglihatan unik sekali. Dia berkata begini, ada 5 pintu di atas. Dan pintu ini bicara 5 pintu. Angka 5 dalam aksara Yahudi artinya anugerah. Kata bersama saya anugerah. 4 sudah tutup. Tinggal 1 yang masih buka, sudah mau tutup, ditahan sama Elia. Bapak Ibu, Rabi ini yang cerita. Anak tadi tidak pernah kenal Rabi ini. Pengajaran Rabi ini, informasi ini, anak itu juga gak pernah tahu. Pertanyaannya, kenapa tuh anak bisa nulis angka 5 dan 5? 5 bagi orang Yahudi adalah angka anugerah. Tuhan mau berkata, waktu semakin singkat, kita berperang untuk bisa menuai sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, ini penuaian terbesar dan terakhir di waktu ini.
Teruskan. Ini gambar ini dipasang gara-gara sudah ada 5-6 orang yang mendapat mimpi dan penglihatan mirip gambar ini. Akhirnya ada yang posting gambar ini. Ini gambar apa? Ternyata di gambar ini di bawahnya ada seperti jalur ke bawah gini, bumi di bawah dalam kondisi porak-poranda. Dan setiap mimpi itu ada muncul angka 612. Loh kalau 212 Wiro Sableng gitu. Ini 612. Salah satu orang yang mendapat mimpi seperti ini, ada 5-6 orang, bicara sama saya, Pak saya sudah 5 tahun mendapatkan angka 612 dan 3 tahun 2 tahun terakhir ini Tuhan bicara lagi angka itu. Artinya apa? Lah saya kan mikir ya gampang toh 6 Desember toh gitu. Itu kan kata manusia, tapi saya nggak mau ngomong daripada salah. Saya bilang saya nggak tahu artinya. Jadi mohon tanya sama Tuhan lagi. Dia doa sama Tuhan. Setelah sekian lama telepon kasih kabar lagi, Pak keluar lagi angka ini artinya apa? Saya bilang saya nggak tahu. Satu kali di 2 minggu yang lalu dia kontak lagi. Pak saya sudah tahu Pak artinya, puji nama Tuhan. Oh ya, kasih tahu dong artinya apa? Tuhan bilang sama saya, katanya saya suruh cerita sama Pak Aruna. Pak Aruna pasti tahu. Ih bisa tuh saya bilang. Langsung beban berat tuh. Langsung hilang sukacita tuh Bapak Ibu. Jadi ini tugas Bapak, puji Tuhan Pak. Tuhan sudah kasih ke Bapak, jadi Bapak saya tunggu ya Pak ceritanya. Lah ini saya bilang pusing. Aduh saya bilang Tuhan, kenapa gak ngomong langsung sih? Saya bilang. Ya, habis itu saya berdoa, Tuhan ini apa? Di kepala saya paling gampang ya 6 Desember kan gitu, paling gampang gitu. Kalau yang suka togel lagi atur saja sendiri ya. Saya mikir lagi berdoa, tiba-tiba lagi berdoa, saya ingat kita akan masuk Paskah. Jadi seminggu sebelum Paskah, saya bicara mengenai Dominus Flevit, Tuhan nangis Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan menganiaya orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi engkau tidak bersedia. Itu sebabnya kenapa wilayahmu tempat makan tinggal sunyi dan menjadi sepi. Sampai engkau berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Masih ingat itu? Saudara Tuhan, Yesus pas nangis itu. Karena dia mau mengumpulkan Yerusalem. Begitu saya sedang memberikan khotbah Paskah itu, tiba-tiba 6:12 nyata sekali. 6 itu angka manusia. Kita tahu di tahta di atas ada 12 di kanan, 12 di kiri. 12 itu bicara 12 orang Yahudi dan 12 orang non-Yahudi. Artinya apa? Tahta diisi perpaduan dari seluruh umat Tuhan dari 2 jenis ini. 1 Yahudi, 1 cangkokan. Artinya apa? Unity dari semua umat Tuhan. Keluar lagi kata unity. Bapak Ibu Alkitab berkata, siapa tidak mengumpulkan bersama Tuhan Yesus, dia mencerai-beraikan. Kata bersama saya, unity. Tuhan bilang jelas. Sampai kaget. Next, berikutnya. Pesan Tuhan. Nanti diuji ya, saya udah bilang loh, ini penyampaian sebuah penglihatan dan nubuatan bukan firman. Anda diuji, Anda harus menguji di rumah. Pertama, Tuhan berkata, ada anak-anakku tidak siap perang. Kalau iman mereka berisiko jatuh, aku akan bawa mereka pulang. Nomor 2, Tuhan berkata, nanti dari kaum sebelah akan dituai besar. Yang ketiga Tuhan bilang, anak Tuhan sekarang, Tuhan bilang, umatku melayani, mereka ikut sama aku, mereka beribadah, tapi Tuhan minta fokus, hati itu dibersihkan. Yang kedua, perhatikan rumah tangga dan keluarga. Saya bilang kok ini kan bahasan tahun kapan? Oh ternyata orang tuh kalau rumah tangganya aja gak beres, rohaninya gak bisa kokoh. Bapak Ibu tapi tolong ingat baik, rohanimu gak tergantung dari pasanganmu, gak tergantung dari anak orang tuamu. Ke sorga nantinya naiknya sendiri-sendiri. Jadi kalau memang sedapat-dapatnya kalau bergantung padamu, lepaskan pengampunan. 4 Tuhan berkata, akan ada lawatan besar di luar nalar manusia.
Waktu saya dengar ini, saya sampaikan sama orang ini, dia bersuka cita. Ya 6:12 Pak, berarti manusia yang Kenapa Tuhan mau mengumpulkan? Karena sudah tiba saatnya untuk semakin dekat. Lihat gambar-gambarnya ya. Nih anak di sekolah bukannya belajar, masih SD kecil sih. Jadi gurunya juga mungkin sewot tapi gak berani marah-marah. Habis bukunya buat gambar begini. Tuhan bicara. Wah ini kalau Tuhan bicara dia gak nyatet. Tuhan 1, 2. Anak atau SD ngapain kayak gini? Terus ini menarik. Bapak Ibu, para pengajar tahu di tempat ini. Kita paling susah yang pernah ada di Alkitab, yang susah diartikan, diterjemahkan adalah Roma, Ibrani, Wahyu. Ini anak, tulisan Roma. Roma itu kitab pertobatan. Roma itu bicara mengenai keselamatan. Roma bicara bahwa orang Israel sudah menolak, orang Yahudi menolak yang namanya kasih karunia, maka kasih karunia datang sampai ke peluit. Artinya apa? Tuhan mau tuai. Pertobatan besar, tuaian besar. Orang yang selama ini gak bertobat, dipikir gak mungkin bertobat, akan ketemu Tuhan bertobat. Anda berpikir ini dunia goncang kayak gini, nih kota nih bangsa begini. Saya beritahu, kegoncangan ini sebenarnya berdampak, orang akan mencari Tuhan. Roma. Saya pikir kalau anak kecil milihnya apa sih? Matius lah. Markus. Kayak kita tuh. Matius, Markus, Lukas, Yo. Belum selesai bicaranya. Belum selesai baca. Makanya macet situ. Gitu. Rom. Terus. Nah ini kalau hamba yang akhir zaman hamba Tuhan kayak saya seminar tahu artinya. Itu uang cepek dolar, gambarnya Benjamin Franklin. Oh, itu katanya kunci segala pintu. Kenapa? Macet, sodorkan, kebuka semua. Hati-hati yang suka nyuap. Itu duit. Dikatakan bahwa semua di muka bumi, kegiatan di muka bumi, bener-bener di bawah. Semua kegiatan di muka bumi itu mengacu pada segitiga pakai mata. Ada itu? Ada segitiga pakai mata? Anda sudah dengar ibadah akhir zaman? Pernah mendengar Illuminati segitiga pakai mata? Oke. Yang namanya uang hari ini bisa menyelesaikan semua sektor hidup di muka bumi. Tapi kalau kita memilih seperti itu, kita sedang ada di jalur segitiga bermata. 1. Ini gambarnya. Nah, coba kita lihat. Anak SD kok. Mana ada anak SD hadir di sini umur 5 ngurusin akhir zaman. Orang di atas itu bingung hidupnya. Yang kiri, yang kanan mau hidup benar. Yang kanan, yang paling atas tuh. Ada ini tanda benar. Yang sebelah kiri mikirnya duit, CPM. CPM gitu. Pusing, hidupnya pusing. Mau CPM apa hidup benar? Karena pusing, akhirnya dia turun terus hidupnya, turun sampai bawah, akhirnya dia memindahkan yang kanan menjadi CPM, duit. Itu kotak duit bendel diket itu. Oh saya butuh 5 hari nih Bapak Ibu, cerita begini, mengartikannya. Sebelah kiri, hidup benernya sudah tutup, terkunci. Udah gak ada, itu yang kiri itu kunci, tutup, udah pintu tutup. Dia sudah senang, begitu dia memilih duit, dia sampai ke segitiga mata 1, dan akibatnya apa? Dia dijeksi. Chip. Setelah pakai chip, Tuhan berkata, akan ada sebuah badai besar, goncangan besar, dan banyak orang akan terseret dengan badai itu. Tapi siapa nyembah Tuhan akan diselamatkan sama Tuhan. Di tengah goncangan ini, yang selamat cuma yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti Tuhan bilang, ada orang yang sudah mati, paling kanan. Ada yang sudah masih hidup, tapi hobinya marah-marah. Yang sebelah kiri, yang sukacita. Siapakah yang akan naik ke awan? Awan tuh. Siapa yang naik ke awan? Siapa kata tanya? Anda gak perlu jawab, Anda sudah tahu jawabannya. Yaitu adalah jemaat GBI Pluit, ibadah pertama dan kedua, dan pembicaranya. Nah, semua. Yang pertama kasihan dong, harus sebut toh. Ya. Kalau sampai pasang injeksi, hidupnya berubah menjadi, lihat batiknya gambar apa itu? Pentagram.
Kalau terus seperti ini, di sebelah dia sudah ada monster yang akan mengatur dia. Terus, ini gambar terus. Bayangkan, habis kertas buku gambar beginian terus. Tuhan bicara lagi. Ini saya belum tahu nih Tuhan bicara apa nih. Nanti saya mau cek yang semua isinya tuh. Tiba-tiba Tuhan berkata, sebentar lagi ada AMX Tuhan. Saya bilang huruf apa ini loh? Antara A, antara balon, ada silang, ternyata AMX Tuhan. Saya tanya mamanya apa ini? Gak ngerti mamanya, saya juga gak ngerti. Gak ngerti artinya apa. Tapi kalau Anda ada yang berasal dari militer, yang militer pasti tahu. AMX itu apa? AMX adalah tank. AMX Tuhan artinya adalah perang Tuhan. Sebentar lagi ada peperangan besar. Pertarungan, konflik besar. Tuhan bilang, siap-siap tuh berperang. Oke. Kalau sudah selesai semua, Tuhan bilang nanti ada tanggalnya. Sampai hari ini belum terbuka tanggal berapa itu. 11 #date. Oh iya. Itu adalah matahari alam semesta yang baru. Yang tengah itu Roh Kudus, burung merpati. Yang akan kelilingin bumi. Setelah semua ini terjadi, muncullah langit dan bumi yang baru. Naganya cari teman tadi kan? Foto ini keluar tepat 2 hari kira-kira sebelum Jumat Agung saya di sini. Masih ingat Jumat Agung saya di sini? Oh keluar kota semua, puji nama Tuhan, baru pulang. Oh. Foto ini diambil, saya dapat foto ini, dikirim sama pendoa. Saya langsung bilang, aduh Tuhan. Sudah ngertilah ke depan ini kira-kira mau seperti apa, sudah ngerti. Ini foto atas Indonesia. Naga gold ditambah tengahnya naga silver sudah bersepakat berdua di atas awan kita. Apa kurang jelas? Setelah ini truk di foto, hilang. Sudah bisa tahu kenapa kondisi ini terjadi semuanya? Ya. Anak ini berkata, ada naga di setiap pulau dan kota di Indonesia. Kalau kita doanya kenceng, naganya lemah dan mati. Tapi kalau doanya kurang, naganya kuat. Naga yang lemah itu kumpul semua jadi satu yang kuat. Dan tumplek-blek di sebuah tempat di dunia, di Indonesia. Bapak Ibu, doa Anda dan saya ditunggu bangsa dan kota ini. Waduh gak ada yang amin, ya sudah pulang. Gitu. Dah, oke. Sebelum nutup, saya mau kasih sebuah video. Kita nonton videonya. Oke. Membuka pintu di kantor masa depan. Coba sebesar ini, sebuah tempat kerja di Swedia. 2.000 karyawannya dipasang semua. 2.000 karyawan sekaligus langsung. Adalah manfaat yang sangat besar sekali yang akan menyederhanakan hidup Anda. Dan saya percaya orang-orang akan suka dengan ini. Karena Anda nggak perlu kunci, Anda nggak perlu pakai name tag, nggak perlu pakai apapun untuk mencetak sesuatu. Anda bisa bayar tiket pesawat dan pergi kemana-mana, semuanya mudah saja. Implan di dalam tangan menjadi sebuah kemungkinan untuk Anda bisa kerja bahkan di luar office. Bawa credit card, bawa uang itu kan ribet ya. Ini sebuah tahapan yang baru, sebuah step yang baru elektronik untuk masuk dalam tubuh Anda. Sebuah perpaduan manusia dengan mesin yang membuat kita menjadi lebih bebas hidupnya dan mengubah kita menjadi robot yang diprogram.
Secara konseptual, Anda bisa dapat data mengenai kesehatan Anda, data mengenai apa yang Anda sedang lakukan hari-hari ini, berapa sering Anda ke kantor, berapa lama di kantor, Anda mau cuti, mau keluar dari kantor, segala macam, semuanya data itu bisa didapatkan dengan chip ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah ini? Siapa yang akan pakai ini berikutnya? Ya, udah. 2000 sekaligus. Bapak Ibu, tangkap ini baik, satu hal yang menarik. Saya harus ceritakan hal ini. Kita buka sebentar sebagai penutup Wahyu 13. Wahyu 13 ayat yang ke-15. Wahyu 13 ayat 15. Kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa pada patung binatang sehingga patung binatang berbicara juga bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Berikutnya. Ia menyebabkan semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, mereka hamba diberikan apa? Tanda di mana? Tangan pada dahinya, sehingga 17, tak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, nama binatang itu atau bilangan namanya. Teruskan 18, yang penting ialah hikmat, barang siapa bijaksana mereka yang menghitung bilangan binatang itu dan bilangan adalah bilangan seorang manusia dan bilangan adalah 666. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk di Wahyu 14 ayat yang ke-9. Terakhir, seorang malaikat lain, Wahyu 14 ayat 9, seorang malaikat lain yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya sama-sama dan cukup. Kita harus luruskan dulu sekarang mengenai cerita-cerita yang kita tahu yang sampai hari kita ngerti tapi sebetulnya di firman tidak ada. Bapak Ibu, berapa sering Anda mendengar cerita bahwa kalau Antikris berkuasa dia akan paksa Bapak Ibu untuk pakai chip, todong kepala, disiksa. Gitu ya. Anda baca firmannya, nggak ada ayat itu. Yang ada adalah, dia akan membuat kondisinya begitu rupa sehingga kalau Anda sampai tidak pasang, Anda akan dicap sebagai orang bodoh, orang yang ketinggalan zaman, orang kuno, dan orang-orang yang tidak bisa bersosialisasi. Tidak pernah Anda dipasang pesto di kepala, suruh pasang chip, tidak ada di Alkitab. Alkitab berkata, barang siapa menerima, artinya apa? Rela tuh. Bapak Ibu, dicepit semua kegiatan apapun kalau Anda tidak menggunakan tanda tadi, engkau hampir sulit untuk bisa berjalan. Sebuah contoh, tadi saya bersama Pak Yanto dan Pak Hendro ke Cibubur, pulang pergi. Sekarang masih enak, pintu tol ada 8, yang pakai e-tol, gerbang otomatis, itu sekarang sudah 4. Ke depan 5, ke depan 6, ke depan 7. Kalau Anda lewat tol, 8 pintu tol, 7 pakai e-tol, 1 nggak pakai e-tol, panjangnya muacet, gitu. Saya mau tanya, Anda membeli kartu e-tol kan? Ya, saya tanya, dipaksa pakai pesto atau menerima? Ngerti maksudnya? Ini. Jangan bilang bahwa, oh saya dipaksa nggak mau pakai duit. Enggak. Dunia akan membuat seakan-akan sehingga Anda kecepit. Tidak bisa gerak. Kalau mau pakai yang tunai, monggo silakan. Macetnya, dari Cawang saya Pluit. Tapi kalau ini cepat. Ngerti maksud saya? Apa rasanya hari ini Bapak Ibu, apa rasanya kalau Anda tidak pakai handphone hari ini? Wah, itu dunia dalam genggaman itu. Mau makan, buka sini. Mau jalan-jalan, pakai ini. Nomor telepon keluarga, di sini semua. Foto, di sini semua. Kartu semua fotonya, di sini semua. Ini nggak dibawa, sama aja. Setengah jiwamu pergi. Waduh. Terus Tuhan, ngerti maksudnya? Kedepannya semua kan dibuat seperti ini. Dipepet semua. Teknologi itu majunya luar biasa. Apalagi anak zaman sekarang kalau foto sama begini. Saya nggak mau kalau foto gini. Anda begini, cek di foto, sidik jarimu diambil. Dibuat
tiruannya, orang bisa akses hidup Anda. Sekarang namanya God's eye, mata Tuhan. Gimana Pak teknologinya? Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi. Kita bangkit berdiri.